Henshin! Ini adalah pembahasan rumor yang kedua dari Kamen Rider Maizu, Rider Reiwa kita yang ke-8, dan bakalan tayang setelah Zetsu itu berakhir. Jadi silakan disimak guys ya. Kita baru masuk banget ke bulan Juni, dan di awal bulan ini sudah ada beberapa rumor yang beredar dan sudah Ane rangkum. Dan kalian tinggal nyimak ada apa aja di video kali ini. Menarik-menarik nih guys. Kalau mau hitung-hitungan dikit nih ya, kapan nih Kamen Rider Maizu itu muncul first official look-nya? Coba kita lihat tanggal rilis dari Summer Movie Kamen Rider Zetsu. Jadi Kamen Rider Zetsu dan juga Super Space Sheriff Gaban Infinity Summer Movie 2026 bakalan rilis pada tanggal 24 Juli 2026. Pastinya ini tuh tanggal rilis di bioskop Jepang ya. Ngapain lihat tanggal rilis movie Zetsu? Karena seperti yang sudah-sudah, cameo dari rider terbaru sudah pasti akan muncul di Summer Movie Rider yang lagi ongoing. Seperti contoh nih, yang paling terakhir, Zetsu kan muncul di movie Gabu yang Invaders of the Candy House ya, dan dapat screen time 5 menitan untuk beraksi. Ya Maizu kemungkinan besar juga akan seperti itu di movie Zetsu. By the way, judul movie-nya Zetsu kita itu masih tunggu ya apa judulnya. Nah, apakah harus benar-benar nunggu sampai tanggal 24 Juli? Tidak juga. Itu cuma patokan tanggal aja. Dimana sebelum tanggal segitu ya kemungkinan besar official look-nya sudah bakalan muncul duluan. Nah, tahun lalu guys ya, movie Gabu itu tayang tanggal 25 Juli 2025. Dan sebelum itu, first official look dari Zetsu itu udah nongol di tanggal 6 Juli 2025. Nah kan, jauh lebih cepat. Berarti sabar aja sekitar sebulanan lagi guys ya. Dan bahkan sebelum official first look nih, akan banyak juga rumor-rumor yang memperlihatkan look dan juga info-info lain yang semakin mendekati kenyataan. Kalau yang awal-awal memang ya wajar, masih kasar banget tuh rumor-rumornya. Jujur ya, walau campur aduk di pembahasan rumor yang pertama kemarin, tapi Ane itu sangat menikmati pas ngebahasnya. Karena jujur sangat menarik. Dan izinkan Ane ngulas lagi poin-poin paling pentingnya dari rumor yang kemarin ya, yang pertama yang udah Ane bahas. Nah, pertama, soal Kamen Rider Maizu yang jelas tema utama ridernya adalah tikus, dimana warna dominan ridernya itu akan ada di warna putih atau silver dan ada biru mudanya juga. Dan untuk belt mengagetkan, dimana Maizu akan sama seperti Zetsu, menggunakan Henshin belt bergaya tas lempang. Tapi rider-rider lain yang bakalan muncul menggunakan tradisional belt semua ya, yang dikenakan di pinggang guys. Gila, 2 tahun berturut-turut guys ya Henshin belt gaya tas lempang. Dan untuk itemnya katanya akan berupa telur. Jadi setiap telur memiliki unsur 2 hewan. Jadi seperti punya Maizu tuh, itu ada tikus dan juga ada kucing. Dan setiap telur rumornya akan ada penomorannya nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi seperti Lockseed lah kalau di Gaim ya. Dan gimmick Henshin-nya juga akan menarik ya, dimana telur yang sudah diinsert ke belt akan retak dan memperlihatkan gambar atau hewannya. Nah, gimmick meretakkan telurnya ini nih yang unik ya. Jadi nanti akan ada beberapa buckle seperti kayak buckle-buckle kecil lah kalau di Geats ya, yang punya gimmick-gimmick berbeda-beda. Jadi nanti di sini di Maizu ya bakalan ada gimmick seperti kayak dipalu, ditembak, digergaji. Nah, gimmick-gimmick ini punya satu tujuan yang sama, yaitu mecahin telur yang ada di tengah belt. Unik, jadi nggak cuma dipalu begitu doang terus pecah telurnya. Enggak guys ya, tapi bisa digergaji, ditembak ya, dipanah mungkin ya. Ya kita tunggu aja guys ya. Jadi berbeda gitu dengan Sengoku Driver yang gimmicknya ya potong buahnya dengan pisau yang sudah ada di beltnya kan ya. Nah ini macem-macem dengan satu tujuan yang sama, yaitu memecahkan telur. Lalu rider-rider yang akan muncul akan banyak ini sepertinya ya, dimana rider-rider ini akan bertemakan atau berdasarkan hewan-hewan yang ada di lingkaran Chinese Zodiac. Nah uniknya di sini, dimana mereka itu menambahkan hewan-hewan lain di luar zodiak ini untuk berkonflik dengan hewan-hewan yang ada di dalam zodiak. Dimana ini tuh nggak ngasal, karena memang ada referensi cerita mitosnya atau fabelnya di sini ya. Contoh yang utamanya kayaknya di sini ada di kucing dan juga di tikus nih ya. Ini tuh merujuk pada mitos Shio, di mana kucing itu gagal masuk zodiak karena ditipu tikus. Terus ada juga kelinci dipasangkan dengan kura-kura nih. Jadi mengambil inspirasi dari dongeng fabel balapan kelinci dan juga kura-kura. Dimana kelinci kan ya terkenal dengan kecepatannya ya, dan kura-kura itu lambat. Terus masih ada beberapa pasang hewan misterius yang belum diketahui atau belum ditentukan pasangannya. Nah kemarin udah ada yang komentar tuh dan ngasih mitos kesinambungan rivalitas hewan-hewan atau rider yang diprediksi akan berkonflik di serial Maizu nanti. Jadi thank you ya. Dan untuk menghargai komentar yang panjang lebar tersebut, nah di sini bakalan langsung Ane bacain guys. Ini boleh banget disimak ya, nambah insight dan mungkin aja
mungkin aja akan jadi referensi konflik-konfliknya ketika serialnya udah tayang nanti. Cuman pengemasannya itu berbeda nanti pastinya konfliknya ya. Nah, ini komentarnya itu dari username, namanya itu The James Diamonds. Langsung aja ya. Pertama, ada tikus dan juga kucing. Dongeng klasik yang sering dibahas sampai jadi film seperti kayak Tom and Jerry. Tapi ceritanya kayaknya dari asal-usul shio itu sendiri yang tikus menipu kucing, yang bikin kucing nggak masuk ke dalam 12 shio. Bahkan di sini ada tambahan komentar moral lessonnya nih ya. Jangan asal percaya sama orang meski orang itu sudah kenal lama sama kita. Lanjut, nomor 2 ada kelinci dan juga kura-kura. Nah, ini juga dongeng yang sudah banyak yang tahu soal kelinci sombong dan juga kura-kura ya, yang ya lambat lah bisa dibilang ya. Moral lessonnya katanya jangan sombong. Terus nomor 3 domba dan juga serigala. Nah, ini pada banyak yang tahu juga pastinya ya. Dongeng serigala berbulu domba. Moral lessonnya jangan suka menipu orang. Nomor 4, di sini ada ular dan juga musang atau merkat ya. Rivalitas ular sama musang ada di dongeng, tepatnya di Pancatantra. Apa tuh? Kumpulan fabel kuno India dari abad ke-3 sebelum Masehi. Judul kisahnya yang paling legendaris adalah kisah musang yang setia atau The Loyal Mongoose. Nyeritain pasangan suami istri yang nitipin anaknya ke musang peliharaan mereka. Terus ada ular nih masuk mau makan anaknya, dan musang yang ngelindungin anaknya. Tapi pas pasangan tadi balik, mereka kira si musang yang makan anaknya. Soalnya mulut musang berdarah dan musang dibunuh sama keduanya. Terus keduanya menyesal pas tahu musang yang selama ini ngelindungin anaknya. Moral lesson, jangan asal ambil kesimpulan sendiri katanya. Nomor 5 ada kuda dan rusa ya. Jadi ini dongeng dari Yunani bikinan Aesop. Ceritanya ada rusa yang ganggu kuda makan, terus kuda minta tolong nih manusia buat ngeburu rusa, tapi setelah itu kuda malah dijadiin budak sama manusia. Moral lessonnya, jangan gampang panas, terus jangan gampang bergantung sama orang lain kalau masih bisa sendiri. Nomor 6 ada anjing dan juga keledai. Anjing pasangannya keledai dari dongeng Aesop lagi, soal keledai yang pengen niru anjing biar bisa disayang sama majikannya. Tapi hasilnya keledai malah diusir karena dikira stres ngamuk. Apa sih? Moral lessonnya, rasa cemburu atau iri hati tidak akan membawa kebaikan dan cukup jadi diri sendiri aja. Nomor 7 ada harimau dan juga beruang. Dari dongeng mitologi Korea, Dangun Shinhwa. Maaf ya kalau salah nyebutinnya. Ceritanya harimau sama beruang pengen jadi manusia, terus diuji nih sama dewa. Habis itu keduanya disuruh tinggal di dalam gua selama 100 hari. Sama nggak boleh makan yang lain selain bawang putih dan akar tanaman. Harimau yang nggak kuat nyerah. Hasilnya beruang yang menang dan jadi manusia. Moral lessonnya, tahan kesabaran dan jangan gampang tergoda karena bisa bikin kita itu nggak fokus sama tujuan kita. Lanjut, nomor 8 ada banteng atau kerbau dan juga buaya. Dongeng yang dari Indo nyeritain buaya yang tertimpa pohon, terus minta tolong sama kerbau, tapi setelah ditolong buaya itu malah gigit kaki kerbau sebelum dibantu sama si kancil. Moral lesson, jangan terlalu naif jadi orang. Lanjut ya, nomor 9. Babi dan juga singa nih. Babi atau babi hutan kombonya sama singa, ceritanya itu dari dongeng Aesop lagi, yang di sini babi hutan sama singa sama-sama nemu mata air nih, dan mereka itu gelut buat nentuin siapa yang minum duluan. Tapi mereka itu sadar kalau mereka itu mati, yang ada mereka itu jadi makanan burung bangkai. Moral lessonnya, lebih baik temenan, karena kalau ribut terus kita itu cuman jadi bahan pemuas orang lain. Lanjut, nomor 10 itu ada monyet dan juga kepiting. Dari dongeng Jepang klasik, perseteruan monyet dan juga kepiting, yang ceritanya monyet ini ngambil nih makanan kepiting, terus anak kepiting yang lihat orang tuanya ini dibully dibantu sama buah kenari, lesung dan juga lebah buat ngasih pelajaran ke si monyet. Ini ceritanya sering diparodiin di anime juga kan. Nah, moral lessonnya, kerjasama bisa bikin hal yang mustahil jadi bisa terlaksana ya. Dan nomor 11 ada ayam dan juga rubah. Dari cerita Aesop lagi soal rubah yang nipu ayam di atas pohon buat turun biar bisa dimakan katanya. Nah, sekarang hewan itu udah nggak boleh saling makan-memakan. Terus ayam yang tahu nih sifat licik rubah nipu balik sambil bilang, oh gitu, pantas sekarang lagi ada anjing mau kesini. Jadi rubah yang takut sama anjing jadinya kabur dan nggak jadi makan si ayam. Moral lessonnya, kita itu harus pintar biar nggak gampang dibodohi sama orang lain. Dan terakhir di sini ada naga. Untuk naga sendiri ada beberapa pasangan hewan yang cocok buat jadi kombonya. Soalnya ada banyak cerita naga. Jadi Ana bikin pembahasannya terpisah di bawah ya. Nah, di sini Ana ngambil satu aja. Contohnya naga dan juga elang. Dari dongeng mitologi Nordik yang nyeritain apa nih? Heysilfulger, elang yang duduk di atas pohon Yggdrasil, dan naga Nidhogg yang tinggal di akar pohonnya, dan keduanya itu sering diadu domba sama Ratatoskr atau tupai merah yang suka naik turun Yggdrasil cuman buat bikin keduanya itu ribut. Moral lessonnya, jangan telan bulat-bulat omongan orang atau hoak biar nggak diadu domba. Ya itu dia ya.
banyak sekali dan juga panjang sekali ceritanya. Jadi terima kasih banyak yang sudah berkomentar. Ya, kita lihat aja nanti ya, apakah benar akan jadi dasaran konflik untuk rider-rider yang berseteru di Kamen Rider Maisu. Jadi seperti itu dia recap dan juga tambahannya. Dan untuk hewan-hewan yang ada, kita nantikan ya apakah benar-benar berdasarkan Chinese Zodiac semua. Jadi ini dia rumor-rumor terbarunya di awal bulan Juni 2026 ini. Rumornya, skenario Aka, penulis utama dari Kamen Rider Maisu, akan ditangani oleh Yuyata. Bosen lah Yuya mulu. Tiap bahas rumor terus nyinggung penulis, pasti Yuya lagi. Bukan guys ya, tapi di rumor ini adalah Bapak Naruhisa Arakawa, yang dikenal lewat karyanya di Kamen Rider Kuga, serta seri-seri Super Sentai seperti kayak Bakuryu Sentai Aba Ranger, Tokusou Sentai Deka Ranger, dan juga Kaizoku Sentai Gokaija. Banyaknya Sentai ya, dan ridernya ya cuman Kuga aja. Itu juga 20 tahunan lalu. Ada nulis di Kamen Rider Double, tapi cuman 2 episode aja. Ini bakalan krusial banget guys ya, karena tentu setelah Zetsu, Ane tahu dan juga Ane paham banget standar penonton guys ya, makin naik lagi dan lagi. Nah gimana kan buat bapak satu ini? Kalau dari kacamata Ane ini ya, beliau satu ini adalah salah satu penulis skenario veteran yang dihormati di industri tokusatsu. Jadi gaya penulisannya ya seimbang lah antara si drama yang mendalam dan juga kadang ada unsur-unsur komedinya juga yang menghibur. Sebagai contoh, Kuga nih. Kuga kan rider pertama di era Heisei ya, dimana ini juga jadi kebangkitan kembali Kamen Rider di era yang baru. Dan bapak ini sangat berhasil. Gitu guys ya. Jadi Kuga kan banyak dipuji dan banyak yang demen juga nontonnya karena pendekatannya itu realistis, pembangunan dunianya juga rapi. Contohnya apa ya, keterlibatan kepolisian yang bener-bener nyata di dunianya Kuga ya. Jadi aturan dunianya itu konsisten guys, dan juga detail dia ya dalam menyusun bagaimana kekuatan rider itu bekerja, asal-usul musuhnya juga, dan juga bagaimana masyarakat itu ngerespon keberadaan para rider tersebut. Nah ini bakalan menarik nih guys ya. Kelebihan terbesar bapak satu ini juga ada di karakterisasi yang kuat dan juga manusiawi ya. Jadi membuat penonton tuh kayak peduli nih sama karakter ini nih. Contohnya ya Godai Yusuke ya. Dan kalau di Sentai, tim Deka Ranger dan juga Gokaiger juga kan terasa hidup juga ya, dan ikonik semua itu kan ya para membernya ya. Jadi hubungan antar karakter atau chemistry-nya juga sangat organik dan cocok harusnya untuk Maisu yang rumornya ridernya itu akan banyak ya. Nah kalau mau main yang dark-darkan ini ya, beliau bisa aja nulis cerita yang benar-benar kelam. Contohnya seperti investigasi polisi dan juga kekejaman Grongi di serial Kuga. Nah, yang udah Ane bahas di sini tapi jangan dijadikan patokan 100% guys. Ini juga kan menurut Ane yang sudah menikmati semua karya beliau. Dan concern terbesarnya ya, apakah si bapak ini tuh bisa menyelaraskan juga gaya penulisannya dengan tokusatsu yang tayang di zaman sekarang ya. Jadi tetap kita tunggu siapa resminya ya. Cuman memang rumornya dari kemarin yang paling digaungi namanya itu ya si bapak ini guys ya. Dan jika memang beliau, jadi mari kita dukung dan juga mengikuti alurnya beliau terlebih dahulu, maunya ya seperti apa. Oke guys, ingat adaptasi dan juga ekspektasi direndahkan lagi ya. Poin rumor selanjutnya, ada kucing merah atau Red Cat yang akan menjadi pemimpin dari Zodiac Riders, sekaligus musuh utama dari Kamen Rider Maisu. Nah, kalau di rumor pertama ya, yang akan jadi antagonis utama mungkin di fase awal cerita ya, bernama Nemesis, yang temanya itu memang duo kucing. Entah satu pria satu wanita atau dua-duanya itu pria. Dimana poin yang ditekankan itu akan mirip Ultimate Revice ini ya, si bentuk rider dari masing-masing kucing ini guys. Yang berarti sudah dikonfirmasi juga keduanya itu punya wujud rider dan dua-duanya itu identik. Dan sudah diperlihatkan juga sketch kasar dari duo kucing ini. Nah seperti ini guys. Jadi emang mirip ya, cuman satu itu lebih lebar kalau Anda lihat, dan satu lagi itu lebih ramping. Gak cuman sketch ini aja, tapi ada juga sketch kasar tapi sudah berwarna. Dan masih sama memperlihatkan si rider kucing juga dengan pewarnaan seperti Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Hijau, hitam, merah guys ya. Nah ada lagi tuh yang edit pakai AI. Jadi ngambil base itu dari Ultimate Revice dan warnanya itu jadi hitam putih. Nah ini sesuai dengan prediksi anak kemarin. Kalau misalkan dua kucing ya mungkin aja kucing hitam dan juga kucing putih gitu ya, biar kontras gitu ya. Cuman ya sama-sama kucing. Dan tambahan lagi guys ya, di antara dua rider kucing ini, salah satu akan bernama Kamen Rider Rido. Apa Rido? Rinekudo. Pacarku itu mah ya. Selanjutnya ini agak ngaco ya. Secondary Rider katanya akan bertema kucing hitam atau Black Cat.
Nah, ini nih yang suka bikin bingung di rumor kemarin ya. Kayak kemarin, Maisu katanya kucing yang awalnya itu tikus ya. Sekarang ke sekundarinya yang katanya anjing jadi kucing ya. Tapi Anda lebih percaya ke sekundarinya yang anjing sih dan punya senjata kayak tulang anjing. Seperti di rumor pertama guys ya. Tambahan lagi, kalau memang sekundarinya anjing, anjing tersebut memiliki tampilan seperti Anubis katanya. Dengan kacamata taktis atau tactical Google di satu sisi kepalanya. Anjay, bakalan keren nih. Bayangan Anda sih udah kayak salah satu karakter di game Nintendo, namanya itu Fox McCloud. Nah, kalau kalian tahu ya dia Fox ya, rubah ya, cuman pakai tactical Google gitu. Jadi bayangan Anda ke situ, guys. Poin rumor yang selanjutnya, rumor lain menunjukkan bahwa daftar mainan atau toy list untuk Kamen Rider Maisu bisa muncul paling cepat minggu ini atau minggu depan. Informasi ini juga memperkuat bahwa collectible item akan berbentuk telur dan berisi dua hewan yang saling terkait. Nah, ditunggu banget nih kalau beneran guys ya. Karena toy listnya nanti itu bisa kita jadikan acuan untuk pembahasan rumor yang selanjutnya. Nah, info aja ya, kalau toy list Kamen Rider Zetsu tahun lalu juga keluarnya itu di periode Juni atau Juli. Dan semuanya benar kalau kita lihat sekarang ya. Nih, boleh dilihat lagi guys. Lanjut lagi, hewan yang aktif bisa berbeda-beda tergantung pada driver atau sabuk yang digunakan. Jika dimasukkan ke dalam driver milik Maisu, hewan seperti tikus, kura-kura, kepiting, dan serigala yang akan muncul. Jika dimasukkan ke dalam driver milik Zodiac Riders, hewan seperti kucing, kelinci, monyet, dan domba yang akan muncul. Kalau Anda coba cerna ya yang bagian ini, akan ada dua driver yang berbeda nantinya di Maisu ya. Pertama adalah drivernya Maisu, ya khusus untuk Maisu aja mungkin ini ya, one and only aja dan aktivasinya. Dan juga hewan-hewan yang muncul adalah hewan-hewan di luar diagram Chinese Zodiac itu. Makanya tadi disebutkan ya, tikus, kura-kura, kepiting, dan serigala. Jadi yang menggunakan bel tas lempang itu ya bener-bener si Maisu aja guys ya, seorang diri. Dan driver yang kedua yang kita itu ya coba ngikutin lah sesuai yang tertulis di rumor. Kan namanya mungkin ya Zodiac Driver lah ya. Jadi sesuai nama Zodiac, jadi yang akan muncul ya hewan-hewan yang ada di dalam diagram Chinese Zodiac, seperti kayak kelinci, monyet, dan lain-lain ya. Ini Anda juga masih cerna-cerna lah, akan muncul maksudnya untuk aktivasi perubahannya atau gimana nih. Atau bisa juga form-formnya Kamen Rider Maisu itu yang ada di dalam Chinese Zodiac. Nah itu tuh formnya dia semua guys ya. Sedangkan rider-rider yang muncul itu tema-tema hewannya ya yang di luar zodiak itu. Begitu juga bisa guys. Jadi nanti kayak Maisu sendiri nih dengan banyak form melawan banyak rider yang bermunculan satu persatu dengan tema hewan yang bermacam-macam juga. Kalau dari rumor terbaru lagi ya ditulisnya seperti ini. Ketika dipasang pada driver versi Maisu tanpa buckle, maka hewan yang tidak termasuk dalam 12 shio yang akan aktif. Contoh, jika memasang telur kelinci kura-kura, maka Maisu akan berubah ke form kura-kura. Ketika dipasang pada driver milik rider lainnya yang memiliki buckle tambahan, maka hewan yang termasuk dalam 12 shio yang akan aktif. Kesimpulannya, terdapat 12 rider termasuk Maisu yang mewakili 12 shio. Dan Maisu dapat berubah form menggunakan hewan yang menjadi lawan dari 11 rider lainnya tersebut. Khusus untuk kucing merah atau red cat ya, ia akan menggunakan driver yang sepenuhnya berbeda dari 12 rider lainnya. Oh ya, sound perubahan Maisu maupun rider lainnya katanya bakalan teknologi banget kedengarannya. Sekarang di zaman serba AI, pokoknya kalian bijak aja guys ya, sama seperti Zetsu kemarin. Kemungkinan kan akan ada look yang dibuat untuk ngegocek-gocek. Jadi saking lapar nih dan penasarannya orang-orang sama look rider berikutnya, makanya jadi terlalu banyak info juga yang ditelan bulat-bulat ya. Jangan seperti itu guys. Kalau di Zetsu kemarin inget nggak kalian ada rider yang kayak macan warna hijau itu tuh ya. Nah itu nggak banget menurut Ana ya, dan bahkan ada yang percaya lagi. Jauh lah mending Zetsu yang sekarang ya, lebih simple dan juga lebih keren ya. Nah buat Maisu, sketch paling terakhir tuh yang ini guys. Ya enggak banget sih memang ya, dimana banyak cincin-cincin besar di sekujur tubuhnya yang memang katanya di rumor pertama ditulisnya ya seperti itu. Tapi ini jelek mampus sih. Dirumorkan juga ketika Kamen Rider Zetsu berakhir, Kamen Rider Maisu sendiri sudah melakukan proses syutingnya hingga setengah cerita bahkan lebih di belakang layar. Jadi makin kesini berasa makin maju terus ya proses produksinya ya. Ya tentu ini hal bagus guys, dimana kita itu bisa lihat sendiri hasilnya itu seperti apa. Jadi info aja ya kalau proses syuting Kamen Rider Zetsu itu udah dimulai sejak bulan Januari 2025. Jadi gini guys ya, kalian Ana kasih lihat lagi nih Kamen Rider Zetsu episode 31 sama 32 yang tayang di bulan April 2026 kemarin. Lalu setelah itu beredar foto behind the scene di mana proses syutingnya juga sekalian merayakan ulang tahun Bapak Jay Kabira yang meranin Zero. Yang waktu itu perayaan ulang tahunnya itu di umur 63 tahun. Bapak Jay Kabira ultahnya itu 23 September.
Nah, berarti syuting episode 31 dan 32 kemungkinan dilakukan di bulan September 2025. Sudah sejauh itu guys ya. Di belakang layar sekarang juga dijamin sih udah beres itu syutingnya. Ya udah gitu aja guys pembahasannya. Aduh, Gojek datang. Ya udah komentar di bawah guys ya sesuai konteks. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Bye bye.